Coba lihat ini. Ya. Ini ada data nih. Sampai akhir November 2023 atau beberapa bulan yang lalu, catatan mengatakan nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai 8.041 triliun atau 38,11% dari terhadap produk domestik bruto. Lah, jadi gini Bang, saya kalau data itu lengkap, Iya. saya apal. Iya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan. Bukan, tunggu dulu. Pada bagian Iya. ini 8.000 itu aman atau tidak? Jadi begini, menghitung APBN itu jangan dibandingkan dengan negara G20 yang lain. Oke. Karena apa? Karena apa? Yang dicatat dalam persentase 39% itu adalah utang yang terkait dengan pembiayaan APBN. Di dalam postur APBN, yang dicatat di dalam APBN. Maksudnya apa? Neraca kita, apakah kemudian yang disebut dengan utangnya negara itu, apakah cuma berkaitan dengan pembiayaan APBN? Dalam realitasnya? Enggak. Oke. Enggak. Tidak. Itu. Harus diingat bahwa pencatatan utang yang 39 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu di dalam pasal penjelasan itu 60% maksimal dari PDB. Tapi itu Ya, adalah itu dia. utang. Makanya, 60%. tunggu dulu, Tapi saya- itu berkaitan dengan pembiayaan APBN. Iya. Ada yang namanya utang yang berkaitan dengan pensiun. Pensiun para ASN, TNI Polri, ya, yang nilai aktuarianya belum kita perhitungkan, yang kemudian bebannya setiap tahun itu menjadi direct cost di dalam APBN, padahal itu ada manfaat sifatnya jangka panjang belum dicatat. Terus kemudian ada istilah yang digunakan oleh pemerintah yaitu contingency debt. Contingent debt itu adalah utang APBN yang berkaitan, utang BUMN yang tidak di-impairment, yang tidak disandingkan dengan utang penghitungannya. Oke. Nah, jadi risiko ini di dalam pencatatan asetnya APBN, penyertaan modal negaranya dicatat sebagai aset, tetapi utangnya tidak. Nah, oke. Penjelasan yang bagus. Tapi pertanyaannya pada bagian ini, Mas, sorry. Ya. Amerika yang 100%, Ya. Jepang berapa persen, itu semuanya masuk. Ya, oke. Saya mau menuju ke situ. Tolong teman-teman, penonton saya ini berasal dari berbagai kalangan. Kadang-kadang dengan informasi sederhana mereka bisa memutuskannya. Seperti itulah biasanya. Maksud saya adalah coba kita memberikan penjelasan yang jangan terlalu teknis tapi bisa dipahami dia. Ya. Pada bagian ini saya mau tanya, sebenarnya realitasnya utang kita itu berapa? Sebenarnya rasio utang kita itu aman nggak? Tadi kan barusan dikatakan ini bagus nih, mengatakan bahwa Amerika sampai 100% tapi memasukkan semuanya. Kita ini 38,11 atau 39 tapi hanya utang Berkaitan dengan berkaitan dengan APBN. APBN. Pembiayaan APBN. Maka saya ulangi pertanyaan saya. Sebenarnya Mas, sebelum saya pindah ke Yanuar. Sebenarnya realitasnya itu dari apa yang Anda pahami bersama dengan berdebat dengan Menteri Keuangan atas nama Presiden di DPR itu, berapa realitasnya utang kita sebenarnya? Kita menghitung, tadi disebutkan 8 ribuan. 8 ribuan, 8.041. Oke. Berapa total jumlah APBN, utang BUMN kita? Itu tadi berkaitan dengan APBN. APBN. Nah, total yang berkaitan dengan BUMN, Januar juga tahu, itu sekitar hampir 8 ribu juga. Hampir 8 ribu. Jadi 16.000, oke. 16 ribu. Oke. Terus BPJS. yang berkaitan dengan pensiun ASN, TNI Polri, Berapa itu? aktuarianya itu sekitar hampir 4 ribu. Jadi 16, 20.000. Oke. Ya. Jadi kira-kira gitu? Iya. Itu berapa persen dari total apa postur kita? 100%. 100%. Wow. Kalau begitu, nah itu yang sama. Kenapa nggak dibicarakan? Ini karena menyangkut pencatatan akuntansinya. Maksudnya apa? Akuntansi pemerintahan kita tidak memasukkan, menggolongkan itu. Masih sebagian yang kita catat. Itu agak teknis. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada Makanya rakyat. saya mau bertanya pertanyaan yang bisa dipahami orang. Fair nggak pemerintah mengelola informasi tentang utang ini kepada kita, Mas Biswagun? Yang tidak fair adalah ketika membandingkan dengan Jepang, membandingkan dengan Amerika, di mana semuanya dicatat, terus kita tidak mencatat semuanya, kita membandingkan dengan mereka. Dan itu tidak fair. Itu tidak fairnya.